Salamat, Matthew Bravo. Ba't ka nandito? Film dimulai dengan seorang mahasiswa berwajah polos bernama Matt yang tinggal di sebuah komplek kumuh. Saat ini, Matt sedang berkuliah jurusan teknik di salah satu kampus di Manila. Setiap harinya, Matt harus pergi ke kampus dan belajar di kelas. Selain itu, Matt juga merupakan seorang anggota band yang cukup populer di kampusnya. Namun, alasan sebenarnya Matt join band itu karena di situ ada wanita cantik yang bernama Maddie, teman sekelasnya yang ia taksir. Matt yang polos ini sering banget berpikiran kotor ke Maddie. Malam harinya, Matt pergi ke sebuah bar bersama teman bandnya dan tentunya bersama Maddie. Di sana ia diperkenalkan oleh seorang wanita bohai yang bernama Annan, yaitu seorang manajer di bar itu. Terlihat kalau si manajer ini tertarik dengan si Matt yang polos ini. Namun Matt berusaha untuk ngegebet si Maddie, tapi terlihat Maddie ini cuek banget sama Matt. Matt tinggal di komplek yang diisi dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Matt sering menghabiskan waktu sendirian di kamar itu dan melakukan pembersihan terong kecilnya dengan menonton di HP-nya. Ya kalian ngerti lah apa ya maksudnya. Dia juga memiliki beberapa tetangga, salah satunya pasangan yang bernama Drake dan Pinay. Pasangan tersebut baru saja pindah ke komplek itu dan mereka tinggal tepat di lantai bawah dari kamarnya Matt. Awalnya Matt tidak begitu mempedulikan tetangganya itu, namun semua berubah ketika suatu malam Matt sedang membersihkan terongnya. Saat itu dia mendengarkan suara dari luar dan ia pun mencari sumber suara tersebut. Yang ternyata malam itu Pinay dan suaminya sedang bertengkar. Setelah Drake meninggalkan tempat tersebut, Pinay dan Matt sempat saling menyapa. Di sini kita diperlihatkan jika pekerjaan Drake merupakan seorang mafia. Ia bersama dua rekannya habisi dua orang di jalanan. Keesokan harinya, Pinay mulai mengobrol dan ia meminta tolong pada penghuni lain untuk menunjukkan tempat membeli barang elektronik karena ia ingin membeli charger laptop untuk pekerjaannya. Dengan sikap, Matt yang kebetulan berada di sana langsung menawarkan charger miliknya untuk si Pinay. Matt pun mengambil charger laptop di kamarnya sambil diikuti oleh si Pinay. Setelah itu, keduanya pun mengobrol dan mengenal satu sama lain. Matt juga mengatakan kalau Pinay boleh memakai charger itu sampai waktu yang lebih lama. Dan mulai dari situlah hubungan mereka menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, Matt pergi ke kampus dan latihan bersama bandnya. Di sini terlihat Matt ini sangat baper dengan si Maddie. Di tengah latihan itu, Maddie mendapatkan sebuah telepon dan ia terlihat sedang ribut dengan seseorang di ponselnya. Dan ternyata orang tersebut adalah pacarnya si Maddie. Hal ini membuat Matt menjadi patah hati dan galau cuy. Pada malam harinya, Matt sebelum naik ke kamarnya, dia mendengar sesuatu dari kamar Tante Pinay. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mencari tahu hal tersebut dari celah balik rumah. Matt pun bingung ketika ia melihat Tante Pinay sedang cosplay memakai topeng, pakaian dan juga wig berwarna putih. Namun awalnya Matt biasa saja dengan tingkah tante itu, ia pun pergi dari sana dan kembali ke kamar di atas. Namun di sini Matt yang masih penasaran dengan hobi aneh Tante Pinay itu, lalu ia pun mencari tahu apa yang ia lihat tadi. Akhirnya Matt pun menemukan sebuah lubang dari rumah kayunya yang terhubung langsung dan bisa melihat keadaan di bawah. Tepat di rumah Tante Pinay cuy. Di sini Matt kembali melihat Tante Pinay yang telah mengenakan topeng dan wig sedang berdandan. Setelah itu Tante Pinay pun pergi dari ruangan itu. Matt pun dengan gercep ngikutin kemana suara langkah Tante Pinay pergi. Karena di lantai 2 hanya ada Matt sendirian, jadi ia bebas masuk dari ruangan satu ke ruangan lain. Dan lagi-lagi yang namanya rumah kayu banyak bolongnya cuy. Di sini Matt kembali menemukan lubang yang terhubung ke ruangan bawah. Matt pun mengintip dari lubang itu dan ia menyaksikan Tante Pinay yang sedang mengenakan topeng itu. Ternyata di sini Tante Pinay merupakan seorang streamer satu bangsa cuy. Sejak saat itu Matt akhirnya mengetahui siapa Tante Pinay sebenarnya. Dan dari sinilah ia mulai sering memantau semua aktivitas Tante Pinay dan suaminya setiap hari. Mulai dari Tante Pinay yang sedang ganti-ganti baju hingga Drake yang baru saja pulang dari bekerja. Selanjutnya malam itu Drake yang baru saja pulang kerja langsung mengajak Tante Pinay melakukan pembobolan lancuy. Matt yang ada di atas hanya bisa menyaksikan itu dari lubang rumahnya sambil membayangkan jika ia dapat menggantikan posisi dari Drake. Keesokan harinya Matt kembali mengawasi Tante Pinay dari kamarnya. Terlihat saat itu Pinay sedang live stream satu bangsa dan di tengah live itu tiba-tiba Drake datang pulang ke rumah.
Tapi ternyata Drake mengetahui apa yang dilakukan Tante Pina ini. Namun Drake tidak marah dengan hal tersebut selama Pina tidak berhubungan langsung dengan pria lain. Drake juga berpesan jika Pina ingin melakukan adegan pembobolan lahan dengan orang lain, maka ia harus mengatakannya atau meminta izin terlebih dahulu kepada Drake. Namun Pina sama sekali tidak berniat untuk berselingkuh dari suaminya. Matt pun terus mengawasi mereka berdua sampai akhirnya dia menyadari kalau keduanya melakukan kebiasaan yang sama dan berurutan setiap harinya. Mulai dari Pina live streaming, Drake pulang bekerja, sampai mereka melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Lalu pada saat Matt sedang menyaksikan itu semua, tiba-tiba Tante Pina tak sengaja menoleh ke atas. Hal ini membuat Tante Pina sadar jika ada Matt di atas. Namun di sini Pina malah membiarkan Matt menyaksikan itu. Dan justru hal ini membuat Pina semakin bersemangat cuy. Mantag tayo. Huwag maging kampas. Pero wala. And expectation underground correction. Keesokan harinya, Matt pergi ke bar bersama teman-teman bandnya. Di sana, Matt malah kepikiran Tante Pina terus. Ia bahkan sempat stalking sosmed dari Tante Pina cuy. Lalu tiba-tiba, Matt dihampiri oleh Ellen, si manajer bar, dan ia meminta Matt menyimpan nomornya. Ellen yang sudah sebut dalam urusan asmara pun langsung menggoda Matt di depan teman-temannya. Namun di sini, Matt tidak terlalu tertarik. Malam itu pun, Matt menghabiskan waktunya dengan minum-minuman haram bersama teman-temannya hingga akhirnya ia teler. Matt pun akhirnya pulang ke rumah dalam kondisi hujan lebat. Lalu saat mencoba berteduh di depan pintu rumah Tante Pina, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri cuy. Matt yang masih terpengaruh alkohol pun dengan berani masuk ke dalam rumah itu. Karena Matt sering memantau gerak-gerik Drake, ia dengan cerdik menurunkan cara Drake masuk ke rumah. Tujuannya agar Tante Pina tak curiga dan mengira kalau Drake lah yang pulang. Rencana itu berjalan dengan mulus. Matt yang masih kepo akhirnya pun memberanikan diri untuk masuk ke kamar Tante Pina. Dan benar saja di dalam hanya terdapat Tante Pina yang tak bangun atau curiga sedikit pun. Matt pun kembali memerankan apa yang biasa Drake lakukan, seperti menggunakan lotion malam kesayangan Drake sebelum Drake tidur. Dan lagi-lagi Tante Pina diam saja dengan suara-suara berisik itu. Ia pun masih tertidur pulas. Akhirnya Matt pun memberanikan diri untuk melakukan pembobolan lahan dengan Tante Pina cuy. Selesai menjalankan aksinya, tampak Tante Pina tidak curiga sama sekali. Matt pun sempat bingung mengapa ini berjalan terlalu mulus, tak seperti di film-film. Karena takut Drake segera pulang, Matt pun bersiap-siap kabur dari sana. Namun ternyata dari awal Tante Pina sebenarnya tidak tertidur. Ia justru sengaja membiarkan Matt melakukan pembobolan lahan itu cuy. Lalu tante ini pun justru menyuruh Matt untuk menemaninya sebentar saja. Tante Pina juga mengaku bahwa sebenarnya ia sudah tahu jika Matt sering mengawasinya dari atas. Namun menurutnya itu bukan masalah sama sekali. Di sini Matt bertanya apakah Tante Pina itu tidak takut dengan bekerjanya itu. Karena bisa saja ada orang jahat yang mengambil gambar lalu mengancamnya. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Drake pun datang. Tante Pina langsung meminta Matt bersembunyi di bawah ranjang. Sementara itu Pina berpura-pura untuk tidur lagi. Drake yang butuh asupan pun langsung melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Matt yang berada di bawah ranjang mau tak mau harus menunggu semuanya itu selesai. Setelah Drake tertidur, Matt akhirnya keluar dari sana dan di sini terlihat rasa penasaran Matt selama ini akhirnya terbayarkan lunas. Ia pun menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hidup cuy. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Drake yang sedang bekerja. Ternyata Drake adalah anak buah dari salah satu band cowboy terbesar di kota itu. Drake ditugaskan untuk semua musuh dari bosnya. Selanjutnya, Matt yang baru saja pulang dari latihan band, sesampainya di rumah, ia dikejutkan dengan kedatangan Ellen, si manajer bar yang ternyata sudah ada di kamarnya dan memakai pakaian dinas haram. Ellen berkata jika ia merindukan Matt dan menegur kenapa Matt sudah lama tak membalas chatnya, dan tanpa banyak basa-basi, Ellen pun langsung mengajaknya melakukan pembobolan lahan cuy. Matt yang pada dasarnya laki-laki biasa, akhirnya ia luluh juga. Suara-suara mereka pun terdengar sampai ke penghuni sekitar. Keesokan harinya, para tetangga yang mengetahui hal ini malah bangga kepada Matt karena ia sudah berubah jadi Starboy. Ucapan itu Matt terima ketika sedang mengambil air untuk Ellen mandi. Saat sedang mengisi air, Tante Pina pun juga mengucapkan selamat tapi dengan sedikit cemburu. Matt yang tak mau bikin tante ini kecewa berkata kalau wanita tadi hanya teman biasa. Namun Pina hanya bisa tertawa dengan alasan klasik itu cuy. Setelah itu, Matt pun memberikan air kepada Ellen yang sedang mandi. Sementara itu, Pina menelpon Matt dan menggodanya agar segera mampir ke kamarnya. Namun Matt menolak
karena takut ketahuan oleh Enan. Tante Pina yang penasaran ingin membuktikan kalau Enan bukan pacar Matt, ia pun merayu Matt, menyuruhnya datang ke lubang intip di atas dan akan memberikan hadiah. Matt akhirnya kepancing dan ia mengecek kondisi luar rumah lalu menuruti permintaan Tante Pinai. Tante Pinai pun mengambil kursi dan mendekati lubang intip itu. Lalu ia pun memberikan hadiah dengan mencicipi terong mungilnya si Matt. Dan tiba-tiba Drake yang baru pulang dan panik langsung bertanya pada Pinai apa yang terjadi. Dengan spontan, Pinai yang masih mabuk dan keceplosan menyebut kata Gigi. Mendengar itu, Drake langsung mengamuk habis-habisan. Ia keluar rumah mencari pria lancang itu sambil mengukang senjata. Tante Pinai berusaha menenangkan suaminya dan mengatakan kalau yang dimaksud adalah musik DJ. Ketika Matt dan teman-temannya berkumpul, mereka dikejutkan kabar duka. Salah satu personel band mereka, seorang pecandu, tembak malam itu. Hal ini membuat Matt dan teman-temannya sangat terpukul. Sementara itu di TV, seluruh warga menyaksikan berita penangkapan bos di kota itu. Tante Pinai pun terlihat berusaha menenangkan Matt yang baru saja kehilangan sahabatnya. Di tempat lain, Drake hendak menuju markas besar bosnya. Namun ternyata ia dijebak oleh temannya sendiri dan dituduh membocorkan rencana mereka ke polisi. Dan akibatnya ia disekap dan diajar habis-habisan. Keesokan harinya, Tante Pinai yang terbangun merasa aneh karena Drake belum pulang. Ia berusaha tetap berpikir positif dan menjalankan rutinitasnya. Saat sedang menjemur baju di belakang rumah, Matt datang dan menanyakan Drake. Pinai menjawab, mungkin Drake sedang lembur. Beberapa tetangga pun beraktivitas seperti biasa. Setelah tetangga itu pergi, dua orang bejat ini pun akhirnya melakukan pembobolan lahan di halaman belakang. Namun tiba-tiba Enan si manajer bar datang tanpa diundang sama sekali. Awalnya ia tidak sadar Matt sedang apa. Namun ketika hendak mengambil minum di dapur, Enan mendengar suara-suara mencurigakan. Enan menemukan lubang yang terhubung ke halaman belakang dan melihat langsung kebejatan Matt dengan Tante Pinai. Malam harinya Pinai menyiapkan makan malam dan berharap Drake segera pulang. Di saat yang bersamaan, Matt menelpon menanyakan kepulangan Drake dan Pinai menolak Matt datang malam itu dan meminta ia cari waktu lain saja. Dan film pun selesai.